Izin Pak, perkenalkan nama saya David Lidya Simbolon. Saya berasal dari kelas 11 F1 dengan NIM 11 S24001. Nah, saya akan menjelaskan praktikum pemrograman fungsional dengan judul setup proyek dan notasi fungsional. Di sini saya akan membuat laporan aktivitas praktikum untuk membuat workspace pada VS Code dan melakukan compile dan run pada program Java. Yang selanjutnya saya akan melakukan analisis notasi fungsional. Yang pertama itu membuat workspace pada VS Code dan melakukan compile-nya. Nah, ini dia VS Code. Saya akan membuat file baru, new file dengan nama app.ks. Saya akan membuat di notasi file saya. Untuk main sama dengan put strln, lalu saya buat nama saya David Lodewit Simbolon dengan NIM saya 11 S24001. Setelah itu saya save, dan setelah itu saya pergi ke terminal dan saya buat untuk saya develop file untuk command prompt. Nah, setelah ini untuk memastikan berhasil atau enggak, kita ketik bhc min-o app.hs, kita enter. Nah, kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya itu untuk memastikan lagi berhasil atau tidak, saya ketik app dan seharusnya akan muncul David Lodewit Simbolon dengan NIM saya. Nah, itu sudah muncul. Setelah itu saya akan lanjut ke analisis notasi fungsional. Yang pertama itu nilai valid. Nilai valid untuk fungsi untuk memeriksa apakah sebuah bilangan integer x valid atau tidak. Valid jika bilangan x berada di antara nilai 0 sampai 100. Bilangan lainnya dianggap tidak valid. Nah, jadi kalau ada itu fungsi menyatakan nilai validnya itu 0 sampai 100, nanti akan menghasilkan fungsi true. Jika x-nya itu di antara 0 sampai 100 akan menghasilkan nilai true. Jika di luarnya akan menghasilkan nilai false. Nah, realisasinya x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 100. Dibuat fungsi untuk dengan nama isValid untuk menerima satu bilangan bulat yang dinotasikan sebagai x. Bilangan x diperiksa apakah bilangan tersebut berada di nilai antara 0 sampai 100 yang menentukan false atau true. Yang selanjutnya ada itu last square, yang dimana fungsi last square menerima 4 buah bilangan dan menghasilkan akar dari penjumlahan pangkat 2 dari hasil pengurangan Y2 dan Y1, pangkat 2 dari hasil pengurangan X2 dan dengan X1. Dibuat fungsi dengan nama 1S, yang dimana 1S ini terdiri dari X1, Y1, X2, Y2, yang menerima 4 buah bilangan yang dinotasikan sebagai X1, Y1, X2, Y2. Nah, selanjutnya akan dijalankan antara fungsi C. Bilangan X dipangkat 2 kan. Dijalankan fungsi antara CD, di mana X dan Y dikurangkan dan menghasilkan pangkat 2 setelah X dan Y dikurangkan. Pada fungsi is akan menghasilkan 3 variabel. Variabel pertama akan diberi dengan nama CD1, yang dimana merupakan hasil dari fungsi CD1 dengan Y2 sebagai X dan Y1 sebagai Y. Yang selanjutnya ada itu variabel 2 yang dinamakan dengan CD2, yang merupakan hasil fungsi dari CD sebagai yang X2 sebagai X dan X1 sebagai Y, dan variabel 3 yaitu Z yang merupakan penjumlahan dari CD1 dan CD2. Nah, sebagai terakhir, fungsi is akan menggunakan Z untuk mencari akar kuadrat dari nilai Z. Yang selanjutnya ada nilai absolute, yang dimana fungsi absolute akan menerima sebuah bilangan integer dan menghasilkan nilai absolute dari bilangan tersebut. Dibuat fungsi dengan nama mathapps yang menerima satu bilangan bulat dan dinotasikan sebagai x. Bilangan x akan diperiksa apakah lebih sama dengan 0 atau lebih sama dengan kecil ataupun negatif. Jika bilangan x itu lebih besar sama dengan 0, maka akan tetap menghasilkan x. Jika x lebih kecil dari 0, maka x akan dikalikan dengan bilangan negatif supaya menghasilkan nilai x yang positif juga. Selanjutnya ada nilai x maksimal 2. Nilai x max 2 menerima 2 bilangan integer dan mengambil nilai terbesar dari bilangan tersebut. Nah, dibuat fungsi max 2 dengan menerima 2 bilangan bulat yang dinotasikan sebagai x dan y. Bilangan x dan y akan diperiksa. Jika x lebih besar dari y, maka x akan muncul. Dan sebaliknya, jika x sama dengan y,
maka nilai Y yang akan muncul. Nah ini, max 2x, Y, if x lebih besar dari Y, then x. Nah selainnya itu Y. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan notasi fungsional. Yang pertama, wujud cair. Menentukan wujud cair berdasarkan suhu. Suhu dimaksudkan dengan X. Definisi dan spesifikasi. Suhu itu double menuju ke string. Suhu X menentukan wujud suatu zat cair berdasarkan suhu. Kalau realisasinya itu suhunya itu dimisalkan sebagai X. If X X ini sebagai benda. Kalau contohnya X ini kita buat sebagai X lebih kecil sama dengan 0 akan menghasilkan padat. Else if air ini X lebih besar sama dengan 100 maka akan menghasilkan gas. Selainnya itu cair. Jadi kalau nilainya itu minus 1 ke bawah, maka 0 atau 0 minus 1 sampai ke bawah seterusnya akan menghasilkan padat. Jika X-nya itu 100, 101 dan seterusnya akan menghasilkan gas. Jika X-nya itu di antara 1 sampai 99 maka akan menghasilkan cair. Yang selanjutnya, menentukan grade dengan salah nilai yang terbesar nilai X, definisi dan spesifikasi. Ini sebenarnya yang bersama, tetapi nilai X depend on, berarti tergantung. X lebih besar sama dengan 79,5 dan X lebih kecil dari 100. Maka grade mendapatkan grade A dan skala 4. Selanjutnya jika X lebih kecil sama dengan 72, lebih besar sama dengan 72 dan lebih kecil dari 79,5, maka mendapatkan grade A dengan skala 3,5. Jika X lebih besar sama dengan dari 64,5 atau lebih kecil dari 72, maka mendapatkan grade dengan skala 3. Jika X lebih besar sama dengan 57 atau lebih kecil sama dengan 64 lebih kecil dari 64,5, maka mendapatkan grade BC dengan skala 2,5. Jika X lebih besar sama dengan 49,5 dan lebih kecil dari 57, maka mendapatkan grade C dengan skala 2. Yang selanjutnya jika X lebih besar sama dengan 34 dan lebih kecil dari 49,5, maka mendapatkan grade D dengan skala D. Jika X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 34, mendapatkan grade E dan skala 0. Selain else X, nilai tidak terdefinisi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.